Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua yang hadirin jamaah rahimakumullah yang berada di mana saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian kita karena menjelang bulan Ramadan, marilah kita untuk yaitu membekali ilmu-ilmu kita, mengisi di bulan Ramadan supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang baik dan akhirnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Sirul Asrarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu taala ayam sikha, yaitu supaya menjaga anil makulati, dari perkara makanan yang dimakan. Jadi orang-orang yang berpuasa itu disuruh menjaga dari makanan yang dimakan. Wal masrubati, dan disitu perkara yang diminum. Wa an wiqa'in nisa'i, dan menjaga dari bertemunya perempuan finnahari, di dalam waktu siangnya bulan Ramadan. Ayam sikah, yaitu juga suruh menjaga anjami'il a'dha'ihi, dari semua beberapa anggotanya orang yang puasa, al-mahrumati, dari beberapa perkara yang sudah diharamkan oleh Allah, wal manahi, dan mencegah, menjauhi, yaitu waladhi, berubahnya orang soim yang puasa, mislul ajubi, yaitu seperti sombong, ingin disanjung, wal kibri, dan kesombongan, wal bukhli, dan pelit, wa gharidalika, dan selain tadi. Zahiron, secara zahir, wa batinan, dan secara batinnya. Fakuluha, adapun semuanya tadi iku yabtulu, bisa membatalkan apa kul soma torikoti, yaitu puasanya orang yang ahli torikoh. Hadirin jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kitab Sirul Asrar yang dikarang oleh mu'alif, yaitu Abah Anom Tasik Suralaya, yaitu mengenai dawuhnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu tentang masalah puasa bulan Ramadan. Itu orang puasa itu terbagi ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa secara syariat, ada kalanya puasa secara thariqat, ada puasa secara hakikat. Atau di dalam kitab yang lain juga diterangkan, yaitu Irsyadul Ibad, bahasanya puasa di bulan Ramadan itu dibagi ada 3 tingkatan, yaitu puasanya orang awam, orang umum, dan puasanya yaitu khas, yaitu tingkatan para walinya Allah, dan tingkatan khas bil khas, yaitu puasanya para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan, yaitu puasanya tingkatan syariat itu apa yang dinamakan puasa, yaitu menjaga dari beberapa perkara yang dimakan dan yang diminum, dan menjaga menjauhi dari beberapa bertemunya perempuan, yaitu jima di waktu siangnya bulan Ramadan. Itu tidak boleh. Ketika kita melakukan seperti itu, makan dan minum dan jima di bulan siang bulan Ramadan, baik secara sengaja, itu termasuk sudah membatalkan puasa bagi secara tingkatan syariat dan tingkatan orang awam, umumnya manusia. Di situ diterangkan juga, di situ disuruh menjaga, yaitu dari segala sesuatu anggota yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Menjaga mata kita, menjaga lesan kita, menjaga telinga kita, menjaga bahkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sudah menjalankan, yaitu dari segala menjauhi perkara anggota badan, dari mulai mata, lesan, telinga, tangan, kaki, itu dijaga dari perbuatan maksiat, dan menjaga hati dari sifat sombong, ujub, ingin disanjung, dan pelit, dan yang lain-lain suudon. Ini termasuk sudah tingkatan puasanya orang yang thariqah.
Kalau orang yang menjalankan seperti tadi, berarti puasanya batal bagi orang yang tingkatan thariqah. Hadirin rahimakumullah. Dan diteruskan lagi, banyak yang terjadi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, robba shaimin laisa lahu an siyamahu ilal jub. Banyak orang yang puasa yang di situ tidak mendapatkan nilai-nilai pahala puasa, terkecuali yang dia dapatkan adalah hanya lapar dan dahaga saja. Maka sungguh sia di dalam yaitu amalan ibadah puasanya. Dan seperti contoh di waktu siang bulan Ramadan, banyak manusia ketika itu puasa, tapi ternyata di waktu puasanya sering suudon, buruk sangka kepada seseorang, itu pun sudah termasuk bagi tingkatan orang yang thariqah, sudah membatalkan puasa. Tapi untuk tingkatan orang awam itu hanya mengurangi nilai pahala puasa. Maka puasanya orang thariqah sama orang yang secara syariat itu berbeda. Kalau orang syariat itu yaitu menjaganya puasa, makan dan minum, jangan sampai ada yang masuk di dalam perut kita itu di waktu siang hari. Tapi ketika malam hari boleh makan dan minum. Bahkan kadang kita terkadang di waktu buka puasa sebelum maghrib pun sudah dipersiapkan sebanyak mungkin banyak-banyaknya makanan menu kita, padahal belum tentu makanan itu akan habis. Itu karena apa? Selalu menuruti hawa nafsunya. Tapi kalau untuk tingkatan orang yang thariqah itu siang malam yang namanya menjaga hati dari sifat ujub, sombong, takabur, dan di situ medit, itu pun juga dijaga di waktu siang maupun malam. Ketika menjalankan seperti itu, batalah puasanya, itu tingkatan orang thariqah. Maka ayo marilah kita jaga puasa kita yang baik, carilah kita tingkatan yaitu puasa yang secara para wali-walinya Allah, yaitu di dalam hati dan haliah kita, akhlakul kita yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir yaitu tentang masalah puasa, ya. Orang yang puasa itu nanti akan mendapatkan dua kebahagiaan, ya. Di situ dalam hadisnya diterangkan, yasiru lil shaimin farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun inda ru'yatil jamali. Yasiru telah dijadikan li shaimi bagi orang yang puasa apa farhatani, yaitu bahagian dua. Apa isinya kebahagiaan dua? Farhatun secara kebahagiaan indal iftari, di waktu berbuka. Wa farhatun yang satu inda ru'yatil jamali, di waktu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan orang yang syariat. Ketika orang yang puasa ini akan mendapatkan yaitu dua hal kebahagiaan. Apa? Di waktu maghrib dia akan senang menghadapi yaitu berbuka puasa. Segala makanan, segala takjil sudah dipersiapkan. Yang kedua, di waktu hari kemenangan, yaitu waktu malam takbir, yaitu hari raya Idul Fitri, dia bahagia sangat luar biasa. Saking bahagianya, serba baru, makanan baru, pakaian baru, sandal pun juga baru. Biasanya seperti itu. Maka ini tingkatan orang yang secara syariat. Tapi untuk tingkatan orang yang ahli thariqah, itu kebahagiaannya itu juga ada dua. Apa? Yaitu nanti iftari, di dalam artinya iftari itu nanti di surga. Segala fasilitas makanan di dalam surga yang dulunya di dunia ini haram, tapi nanti di surga semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah. Ketika sudah ketemu sama Allah, maka makanan-makanan, fasilitas yang ada di surga itu menjadi tidak enak. Kenapa? Lebih indah, lebih nikmat ketika hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisnya, al-insanu siri wa ana sirruhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-insanu sesungguhnya manusia itu siri rahasiaku, dan wa ana, dan sesungguhnya saya itu sirhu adalah rahasianya manusia. Kata Allah seperti itu. Manusia adalah rahasiaku dan Allah saya ini adalah rahasianya hambaku, adalah kekasihku. Artinya kalau bisa digambarkan, yang mengetahui rahasia
istrinya pasti suaminya, yang mengetahui rahasia suaminya pasti istrinya. Kenapa? Karena dua manusia ini saling mencintai, saling menyayangi. Begitu juga kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu rahasia kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahu rahasianya Allah adalah kekasihnya Allah. Maka di situ sering sudah saya sebutkan tentang masalah puasa, tidak lain dan tidak bukan yang menilai pahalanya, yang mencatat pahalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa itu urusannya sama saya. Adapun saya ini yang menilai, memberikan fadilah pahala kepada orang yang benar-benar puasa. Jadi secara langsung puasa itu yang mencatat nilai pahalanya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini semoga bisa membekali kita di bulan suci Ramadan. Semoga kita selamat dari penyakit-penyakit hati yang akhirnya ibadah kita puasa benar-benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, khususnya manfaat untuk diri kami sekeluarga dan manfaat untuk semuanya. Marilah dari saya cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.